Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga akan mengucap syukur dan terima kasih atas karuniamu dengan memberikan Yusuf, Santo Yusuf, suami Maria, ayah adopsi Yesus sendiri. Dalam dialah kami belajar untuk diam dan hening, menyelami dan mengagumi karya Tuhan yang tak terkirakan. Berkatilah kami untuk meneladan Yosef demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, kita bisa melihat Santo Yosef dari berbagai macam sudut. Dia pelindung gereja, dia suami Maria, dia mengalami perjumpaan dengan malaikat, dan dia ragu, dia juga merasa tidak pantas menjadi suami dari Maria. Tapi dia bersedia datang, bersedia mengikuti kehendak Allah. Meski tidak mungkin dimengerti dengan benar, dengan tepat. Ada apa yang mau kita bisa pelajari dari orang kudus ini? Beberapa hal saya kira. Yosef adalah contoh orang yang mengerti apa arti keheningan. Darinya kita belajar keheningan. Kita tidak perlu banyak ya untuk mengenal kehendak Allah. Tanpa keheningan hampir tidak mungkin. Ya. Keheningan membawa kita kepada kekaguman. Ya. Keheningan membawa kita keluar dari keterbatasan dan kerapuhan kita. Keheningan membawa kita kepada sesuatu yang tak dapat kita mengerti dengan kacamata kita sendiri. Mengagumkan karya Tuhan. Tak terlukiskan dengan kata-kata, dengan pikiran, dengan perasaan apapun. Keheningan. Dari Yosef kita belajar keheningan. Belajar menerima penderitaan, sakit, dan ketidakmengertian dengan diam dan hening. Dengan mengundurkan diri dengan diam. Yang penting itu bukannya bahwa orang mengerti apa yang kita katakan dan alami. Tapi dalam keheningan kita menjawab tawaran Tuhan. Sesakit apapun, semenderita apapun, ya, seterkucil apapun. Itulah kita belajar. Akhirnya tentang kerapuhan kita masing-masing. Tentang ketidakberdayaan kita masing-masing. Tentang apalah kita ini manusia. Kita hanyalah seperti bunga mekar di waktu pagi, sore layu kembali. Itulah hakikat kita sebagai manusia. Maka kalau kita perhatikan Bunda Maria dan Yesus bukanlah yang terpenting. Ya. Maka mereka tidak mendapatkan tempat dalam tanda petik ya. Tidak mendapatkan perhatian. Yang perhatian adalah Yesus sendiri dan Bapa. Kasih Allah dan Bapa. Dia berada di peri-peri, dia berada di belakang layar. Dan itulah peran dari Yusuf. Tapi dia menjalankan apa yang signifikan dan sungguh berharga dalam keselamatan itu. Dan itu yang harus kita cari. Itulah. Kita tidak perlu nama Julius, nama Anda, nama siapapun. Nggak penting. Tapi kita hanya menjalankan, aku ini hamba Tuhan. Aku menjalankan apa yang Tuhan perintahkan kepada aku. Tidak lebih dan tidak kurang. Saudara, mari kita meneladan Yusuf dalam keheningan. Tidak diperhatikan. Tak ada orang yang memperhatikan. Tak banyak orang memperhatikan. Ya, tapi ternyata dalam kesunyian dan keheningan itu, dia telah ikut serta dalam karya keselamatan Allah. Itulah Santo Yosef. Itulah Santo Yusuf. Ya. Dan kita bisa melihat Yusuf yang sekarang ini dengan Yusuf anak Yakub. Ya. Dijual, diperlakukan tidak adil oleh saudaranya, tetapi menjadi rahmat bagi saudara-saudaranya. Lewat peristiwa jatuh dan bangun, lewat kesulitan-kesulitan, lewat penderitaan dan salib. Dan itu juga Yusuf, suami Maria. Maka mari saudaraku terkasih, saya hanya mengajak Anda untuk sejenak diam dan hening, sejenak sunyi sebentar. Ya, ketika kita berada dalam titik kekosongan, ketidakberdayaan, kita hanya mengeluh kepada Yesus. Kita hanya sampaikan kepada Yesus.
Dan kita sampaikan juga kepada Yusuf, supaya boleh bertahan, boleh menanggung derita ini sendirian, sesunyi-sunyi apapun. Karena di zaman ini ketika kita kesulitan terbesar kita adalah kesunyian, kesendirian, kerapuan. Tak banyak orang mengerti dan memahami kita. Itulah saudara. Lewat Santo Yusuf kita akan kuat. Lewat Santo Yusuf kita akan bertahan. Lewat Santo Yusuf kita akan melangkah lebih melangkah. Meskipun berat sekalipun. Semoga Santo Yusuf menjaga, memelihara, dan membuat kita tetap bertahan dengan teguh, dengan kokoh. Meski tak mungkin dimengerti oleh apapun. Dalam peristiwa kehidupan apapun yang kita alami. Kita mau menjalankan, saya hanyalah hamba yang tak berguna. Menjalankan apa yang bisa saya lakukan semampu dan sebisa saya. Saya kira kebijaksanaan seperti ini kita butuhkan di zaman ini. Kita tidak mampu melihat berbagai macam hal. Tapi kita hanya taat kepada Tuhan. Semoga Anda dan saya bersedia meniru, meneladan Santo Yusuf dalam hidup kita. Mari kita belajar hening, belajar diam bersama Yusuf. Berkat Tuhan atas Anda semua, atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.